Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang ketujuh, yang insya Allah semua amal ibadah kita dari hari pertama sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang harus kita utamakan adalah kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat hidup di dunia. Kehidupan yang kita jalani ini harus senantiasa menjadi momen, menjadikan hal-hal tersebut bermanfaat untuk beribadah dan menebar kebaikan yang bertujuan agar terjalinnya kemaslahatan antara umat yang satu dengan umat yang lain. Ini merupakan wujud syukur yang diharapkan nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah dan tambah terus nikmatnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat sehingga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini diambil olehnya. Dalam kesempatan ini juga kita harus menyampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok pembawa risalah Allah yang mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dan berupaya menjadi orang yang mampu mewujudkan Al-Quran dan hadis, ya teman-teman semua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini merupakan ajang untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena takwa itu menjadi rambu-rambu yang mengarahkan kita untuk senantiasa menjalankan semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang telah dilarang oleh Allah. Salah satunya pada era digital saat ini, di mana kita tidak lagi hidup di satu dunia, namun kita hidup dalam dua dunia. Yang pertama dunia nyata dan yang kedua adalah dunia maya. Muamalah yang kita lakukan setiap hari itu salah satunya adalah komunikasi antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jika kita berkomunikasi dalam dunia nyata, kita berbicara dapat melihat ekspresi orang tersebut. Apakah orang itu senang, apakah orang itu marah, atau apakah orang itu menerima dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi yang lebih sensitif lagi adalah bagaimana ketika kita berkomunikasi atau berbicara dengan dunia maya. Apa yang kita sampaikan dengan tujuan dan maksud yang baik, tetapi lawan bicara kita di sana dalam keadaan yang tidak baik moodnya, itu akan menjadi hal yang besar, menjadi masalah yang besar, sehingga komunikasi yang kita sampaikan pada saat itu akan menjadi masalah. Bahkan Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya, betapa mulianya tentang perkataan yang baik dan diam. Bahkan Rasulullah menyandingkannya dengan keimanan. Jadi secara tidak langsung menjadi gambaran atau tolak ukur keimanan kita. Dari hal ini kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara. Harus berhati-hati dalam komunikasi. Karena kita pada saat ini dihadapkan pada situasi dan kondisi yang memerlukan pertimbangan. Apakah kita harus berkata yang baik atau berdiam diri? Karena setiap yang keluar dari lisan kita ini
akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika memang tidak ada sesuatu yang baik untuk kita sampaikan, maka kita dianjurkan untuk diam. Diam di sini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tetapi harus memastikan apakah yang kita akan ucapkan, apakah yang akan kita sampaikan ini benar-benar baik, apakah benar-benar membawa manfaat, tidak menyakiti orang lain, apakah Allah ridho dengan segala yang kita ucapkan. Karena kita sering mendengar sampai detik ini, hanya karena lisan kita, ucapan kita, manusia banyak yang tergelincir ke dalam dosa. Bagaimana fitnah itu terjadi, bagaimana setiap hari manusia menggibahi manusia yang lainnya, sehingga terjadi pertengkaran, perselisihan di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan permusuhan, peperangan yang terjadi itu akibat dari kata-kata yang kita ucapkan dengan tidak terkendali. Jika teman-teman melihat media sosial, begitu banyak netizen yang mengatakan hal-hal yang sangat menyakiti. Banyak hal-hal yang dikatakan dengan kata-kata yang kotor, bahkan yang tidak pantas. Dan itu sangat menyakiti orang lain. Ya, teman-teman. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dengan segala kasih sayangnya Allah, Allah memanggil kita semua, teman-teman. Apa yang Allah katakan? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Insya Allah kita semua. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Teman-teman, begitu mulianya sikap kita dalam menjaga lisan, begitu mulianya sikap kita dalam berdiam diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, sampai Allah pun menjanjikan kepada kita Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memperbaiki segala amal-amal kita. Masya Allah, teman-teman ya. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam menjaga lisan ini, sehingga semua amal ibadah kita, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah akan perbaiki semuanya, baik lahir maupun batin. Bahkan Imam Baidawi dalam kitab tafsir Anwarut Tanjil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qaulan sadida yaitu ucapan yang ditunjukkan untuk tujuan kebenaran. Karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Karena perkataan yang baik, yang benar, itu merupakan salah satu sarana untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mampu melakukan kebaikan melalui wasilah kita, melalui perantara kita, maka Allah pun akan memberikan pahala kepada kita sebagaimana Allah berikan pahala kepada orang tersebut. Ya, teman-teman semua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seseorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah melemparnya ke dalam neraka. Jadi dengan lisan kita bisa mendapatkan surganya Allah, bahkan dengan lisan kita bisa mendapatkan neraka. Ya, teman-teman. Jadi kata-kata itu memiliki sesuatu yang sangat besar, kekuatan yang sangat besar. Sebuah kata yang baik bisa membawa berkah, sementara kata-kata yang buruk akan menggelincirkan kita kepada malapetaka. Naudzubillah min dzalik, ya, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini Imam Syafi'i dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Muhammad bin Abdillah Al-Jardani menyebutkan bahwa 3 hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang itu adalah: pertama, berkumpul atau duduk bersama ulama. Kedua adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
Dan ketiga adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Teman-teman, jadi apabila kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk diucapkan, maka kita bagian dari orang-orang yang cerdas. Dan itu adalah cara kita untuk menambah kecerdasan kita. Oleh karena itu, teman-teman yang baik, yang soleh dan soleha, marilah kita menjaga lisan kita dan hanya digunakan untuk hal yang baik dan benar. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka solusi yang tepat adalah diam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari sifat tercela yang muncul akibat banyaknya kita berbicara. Bahkan dikatakan wa kullu ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanjabu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena itu, teman-teman semua, semoga momen Ramadan ini melahirkan keimanan dan ketakwaan kepada kita, sehingga setelah Ramadan pada bulan-bulan berikut, bahkan sampai ketemu Ramadan di tahun depan lagi, kita akan selalu istiqomah menjadi hamba yang selalu menjaga lisannya sehingga tidak menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Teman-teman semuanya, apabila ada sesuatu yang memang kita tidak mampu untuk menjelaskannya terkait perkara yang kita hadapi, maka ucapkanlah wa kafa billahi syahida. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kultum pada sore hari ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.